Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita seperti biasa untuk percintaan kamu hari ini, tanggal 27 Maret 2025. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang terbaca? Ini juga bisa vice versa ya. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Kita akan lihat di sini perasaan terdalamnya, atau apa yang dia pikirkan, atau apa yang dia inginkan dari kamu gitu ya. Yang pertama itu aku melihat I mean what I said. Dia seperti memahami apa yang aku memahami apa yang aku katakan gitu loh. Jadi seseorang ini terlihat seperti orang yang sangat ego sekali. Jadi dia itu maunya kata-katanya itu benar gitu loh. Dan dia maunya kata-katanya itu didengar. Ya. Ini menggambarkan. Jadi dia ini kayak mengatakan, dengar kata-kata aku. Yang aku katakan ini, ya, aku sudah memahami gitu loh. Jadi kamu harus dengar. Nah, seperti itu ya. Seperti ada keegoan, ada kesombongan dalam dirinya dia di sini gitu loh. Seolah dia itu adalah orang yang hebat, orang yang segalanya begitu ya. Padahal di sini sebenarnya itu adalah untuk menutupi ketakutan dia ya. I worry about us a lot. Dan dia sebenarnya khawatir tentang kita. Ya. Sebenarnya dia khawatir tentang hubungan kamu dengan dia nih. Mungkinkah di sini hubungan kamu dengan dia itu sudah di ujung tanduk ya? Karena mungkin kesalahan dia, mungkin dengan sikap arogannya atau dengan keegoisannya ya. Sebenarnya makanya dia mengatakan aku mengerti apa yang aku katakan. Jadi kamu nggak boleh menyangkal, kamu nggak boleh denial gitu loh. Itu maksudnya dia. Padahal sebenarnya dia takut banget dengan hubungan kamu dengan dia. Ya mungkin di sini seharusnya dia itu kayak menurunkan ego, ya, terus mengurangi kesombongan, begitu ya. Di sini dia juga mengatakan, padahal hatinya itu kayak I just wish things were different. Aku berharap sekali, aku hanya berharap sesuatu ini berbeda. Mungkinkah di sini hubungan kamu dengan dia itu kayak udah di ambang batas, udah di ambang kehancuran begitu ya. Mungkin di sini kamu itu pengen meninggalkan dia, tapi dia nggak mau, atau kamu pengen mutusin dia, tapi dia nggak mau di sini ya. Kenapa? Karena dia masih ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan dari kamu, ya. Makanya dia nggak mau nih. Aku pengen pisah nih, aku pengen putus, ya aku nggak mau gitu loh. Mungkin bisa jadi itu yang dia katakan, bahwasanya dia tidak ingin untuk berpisah dari kamu, karena ada sesuatu hal yang mungkin dia dapatkan dari kamu, ya. Nah, di sini dia juga khawatir ya sebenarnya. I lie awake thinking about our future. Jadi dia itu kayak saat terbangun, dia mikirkan tentang masa depan kita, gitu loh. Aku tuh pengen bersama dengan kamu, ya. Itu keinginannya dia. Tapi kenapa? Seperti ada konflik antara kamu dengan dia. Nanti kita lihat ya di kata tarotnya. Di sini dia juga mengatakan, I still don't have all the answer. Dia masih belum memiliki sebuah jawaban. Apakah di sini dia masih memohon ke kamu, dia menginginkan kamu, atau dia ingin kembali, tapi kamu tidak menjawab, atau dia sudah bertanya, tapi kamu tidak menjawab. Nah, ternyata benar ya. Please give me time, I never feel this way before. Mohon beri aku waktu, karena aku tidak pernah merasakan ini sebelumnya. Ya, jadi dia itu benar-benar kayak sangat mencintai kamu, dan dia tidak pernah ingin untuk ditinggalkan oleh kamu. Itu sih keinginannya dia saat ini. You hurt me, but that's okay, I guess. Kamu menyakiti aku, tapi it's okay, nggak apa-apa gitu loh. Ya, karena apa? Bisa jadi
dia ya mungkin udah tebal muka, dia udah kayak udah nggak tahu lagi malunya ya, seperti itu. Makanya dia tidak ingin, karena apa-apa mungkin selalu ke kamu, mungkin untuk mengadu selalu ke kamu begitu loh ya. Dan di sini aku juga ngelihat ya bahwasanya dia beranggapan kamu sudah menyakiti dia karena kamu yang ingin meninggalkan dia. Jadi seolah-olah kayak kesalahan itu ada pada kamu begitu loh. Nah, padahal semua itu kesalahan kan ada pada dia. Tapi dia membalikkan fakta di sini. Oke. Nah, kalau aku lihat sih ya, ada energi mirror di sini. Ada angka 99, ada 77, seperti ada angka kembar ya. Ini sih menggambarkan bahwasanya ada seperti timbal balik ya dari kesalahan yang sama-sama pernah dilakukan di sini. Jadi seolah-olah kayak aku pengen balas dendam nih, aku akan membalas semua kesalahan dia itu, aku akan melakukan yang sama gitu loh. Ada seperti itu. Atau di sini kamu juga merasa khawatir, kekhawatiran kamu kayak kebalikan dari dia gitu ya. Di sini dia khawatir tentang hubungan ini, dia takut kalau kamu tidak bersama dengan dia. Tapi kalau kamunya mungkin kamu takut jika kamu tidak bisa melepaskan dia, begitu. Karena mungkin sebuah karma mungkin juga kamu rasakan gitu ya. Tapi ya kamu nggak usah takut. Kalau sebenarnya dia sudah menyakiti kamu, dia sudah mengkhianati kamu, ya. Kalau kamu ngerasa sudah tidak nyaman sama dia, kenapa nggak bisa dipaksain gitu loh? Ya, kita coba lihat dari kartu orakel ini. Apa yang terbaca sebenarnya ya? Oke. Apakah yang terbaca? Ya. Tentang percintaan kamu. Satu lagi. Ya. Nah, di sini seseorang ini kayak benar-benar membutuhkan waktu. Membutuhkan waktu mungkin untuk menjelaskan kepada kamu, atau untuk mengatakan kepada kamu, atau untuk klarifikasi. Ya. Karena di sini ada time to heal. Dia seperti ingin menyembuhkan hubungan ini. Karena hubungan ini seolah-olah kayak dia yang sudah membuat hubungan ini seperti mungkin digantung tidak bertali, ya mungkin hubungan ini sudah diambang kehancuran begitu ya. Nah jadi benar-benar kayak dia seperti ingin perjuangkan lagi bahwasanya hubungannya tadi udah kayak genting banget gitu ya, dia ingin memperbaiki seperti itu ya. Berharap dia ini kayak apa ya, kayak sudah melakukan hal yang benar lah gitu ya. Nah di sini aku juga ngelihat ada fase baru, ya ada pertumbuhan. Mungkinkah ini dia? Sepertinya dia itu sudah memiliki suatu perubahan ya yang udah dilakukan. Agar apa? Agar kamu bisa menerima dia lagi, agar kamu bisa memaafkan dia di sini. Ya dia sudah merubah pikirannya dia. Ya mungkin dia tadi sombong, angkuh, egois gitu ya. Sekarang mungkin dia sudah menjadi orang yang mungkin sudah ramah tamah, sudah murah senyum begitu ya. Oke. Nah, di sini aku ngelihat dia itu seperti ingin memberikan sebuah kejutan kepada kamu. Ya, mungkin dengan transformasinya dia, dengan perubahannya dia mungkin tidak mengatakan aku sudah berubah, enggak. Tapi dia ingin kamu melihat tindakan dia, cara dia ke kamu. Ya, sepertinya kalau memang seseorang sudah berubah, kita tidak perlu mengatakan aku sudah berubah. Justru dengan kita mengatakan kita sudah berubah, itu belum tentu berubah. Tapi kalau dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dengan tindakan, dengan perilaku, dia sudah menunjukkan perubahannya, ya bisa jadi itu adalah serius gitu loh. Perubahannya serius, ya. Oke. Nah, di sini aku juga ngelihat ada healing heartbreak. Hatinya sebenarnya hancur. Hancur banget. Dan di sini dia itu kayak mulai tergila-gila lagi sama kamu. Addiction ya. Dia kayak begitu terikat kuat dengan kamu. Mungkin dia pernah berkhianat dulunya. Dulu mungkin pernah dia menghadirkan orang ketiga. Tetapi ternyata dia juga dikhianati. Hatinya dibikin hancur. Ya.
oleh seseorang yang mungkin dia anggap bisa membahagiakan dia. Oke? Nah, di sini aku juga ngelihat sesuatu akan datang ya kepada kamu, atau dia akan datang kepada kamu di sini ya, dengan sebuah harapannya dia, dengan impiannya dia akan datang ke kamu lagi di sini ya. Nah, di sini aku juga ngelihat dia akan terus berjuang di sini. Walaupun kamu menolak, dia akan terus berjuang. Walaupun kamu ngerasa kayak, aku udah gak mau lagi sama kamu, kan kamu udah berkhianat, kamu udah melakukan ini, melakukan itu, kayaknya sulit untuk aku maafkan gitu loh. Nah, jadi di situ akhirnya dia mencoba tetap berusaha keras, ya, tetap berusaha keras. Kita coba lihat dengan kartu tarot, apakah yang terbaca. Oke. Apakah yang akan terbaca dengan kartu tarot? Ya, satu lagi kita ambil. Ada Six of Wands, bener kan? Dia ingin kembali ke kamu. Artinya hubungan kamu dengan dia mungkin sini udah berpisah. Hubungan kamu itu udah kayak di ujung tanduk. Itu anggapan dia di ujung tanduk, tapi sebenarnya sudah terpisah ya. Dia masih mikirin kamu, sangat mikirin kamu di sini. Seolah ya dia itu kayak ngerasa tanpa kamu hidup aku hampa. Ya, di sini dia seolah kayak benar-benar sudah merubah diri dia, sudah memperkuat keimanan, dia sudah memperbaiki spiritualnya dia gitu ya. Oke. Dan berharap Tuhan mungkin memberikan petunjuk kepada dia, Tuhan memudahkan urusannya dia, itu ya. Ada Nine of Swords. Nah, benar-benar dia tuh kayak terjebak, udah ke pasrah aja ya. Saat ini mungkin ada keadaan dia itu kayak menderita banget. Dia tidak bisa berpikir apa-apa, dia tidak bisa bangkit, dia tidak bisa berusaha lagi. Yang dia lakukan adalah ke pasrah, karena mungkin dia sudah melakukan segala cara ya untuk bersama dengan kamu, tapi kenyataannya mungkin kamu tidak memberikan kesempatan ya. Walaupun sebenarnya ada Ace of Wands, kamu dulu pernah memberikan kesempatan lagi kepada dia, kamu memberikan lagi peluang kepada dia ya, mungkin kamu juga pernah memaafkan dia, tapi kenyataannya apa? Dia menyakiti kamu lagi, dia menghancurkan semuanya ya. Dia benar-benar kayak menghancurkan semua harapan kamu. Ini yang membuat akhirnya kamu merasa tidak ingin untuk kembali ke dia. Oke? Nah, seseorang ini sebenarnya itu sulit melupakan kamu, karena kamu yang selalu ikut andil dalam kehidupannya dia. Mungkin membantu dia, mungkin melakukan segala cara gitu ya, untuk bisa membuat dia happy, bahagia ya. Apalagi mungkin dari segi finansial, kamu yang selalu memberikan kepada dia gitu ya. Jadi ada ketergantungan seperti itu. Siapakah dia? Teman berantem. Nah, kamu teman berantem ya dengan dia. Akhirnya jadian gitu. Yang tergila-gila ke kamu. Sekarang dia mungkin tergila-gila lagi sama kamu. Sangat tergila-gila. Teman kecil. Atasan kerja. Nah, ini atasan kerja. Temannya saudara. Oke. Jadi jika ada salah satu di antara kamu yang terkoneksi dengan orang ini ya, semoga apapun yang kamu harapkan bersama dia itu akan tercapai. Atau ini adalah orang-orang yang mungkin bersama dengan kamu saat ini setelah kamu meninggalkan dia yang sudah menyakiti kamu. Oke? Nah, kita lihat untuk inisial. Siapakah dia? Ada M, ada L, ada N, ada O, ada R, ada W ya, W. Oke. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Taurus, ada Aquarius, ada Aries, ada Scorpio, ada Libra. Oke, itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu. Nah, kita lihat di sini sebenarnya apa yang benar-benar terjadi pada dia, dan dia benar-benar merasa kayak inilah waktunya aku harus menunjukkan kepada kamu ya. Dia ingin sesuatu hal berubah,
dan dia menginginkan masa depan bersama dengan kamu. Dia ingin bertemu dengan kamu di sini. Nah, ini keadaan dia sangat pengen ketemu dengan kamu, ya. Oke, teman-temanku, karena bisa jadi hubungan kamu dengan dia ini ada kesempatan, karena udah di ujung tanduk gitu ya, permasalahan yang terjadi pada kamu. Oke, teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.